Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan merenungkan bagaimana Tuhan mengajarkan kita untuk menjadi terang bagi dunia, bahkan kepada mereka yang berbeda dari kita. Firman Tuhan berkata dalam Matius 5 ayat 44, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Kita belajar dari sebuah kisah nyata yang luar biasa. Bagaimana kasih bisa melampaui batas-batas kebencian. 6 tahun yang lalu, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, pada 10 Juni 2018, dalam pidatonya, Netanyahu menawarkan bantuan teknologi air Israel kepada rakyat Iran dengan tujuan meringankan krisis air yang mereka alami akibat kekeringan dan pengelolaan sumber daya yang buruk oleh rezim Iran. Karena adanya larangan bagi warga Israel untuk mengunjungi Iran, Netanyahu mengumumkan peluncuran situs web berbahasa Persia yang menyediakan informasi tentang teknologi air Israel dan cara-cara bagi warga Iran untuk mendaur ulang air limbah serta meningkatkan praktik irigasi. Sayangnya, rezim Iran melarang warga Israel untuk berkunjung ke negara itu. Oleh karena itu, kami harus berpikir kreatif. Kami akan meluncurkan sebuah situs web berbahasa Persia yang berisi panduan lengkap tentang bagaimana mendaur ulang air limbah. Kami juga akan memberikan petunjuk bagi para petani Iran tentang cara menyelamatkan hasil panen mereka dan memberi makan keluarga mereka. Walaupun rezim Iran sering meneriakkan kebencian terhadap Israel, Netanyahu memilih untuk meneriakkan kehidupan kepada rakyat Iran. Ia berkata, Israel berdiri bersama rakyat Iran. Today I'm going to make an unprecedented offer to Iran. It relates to water. The Iranian people are victims of a cruel and tyrannical regime that denies them vital water. Israel stands with the people of Iran, and that is why I want to help save countless Iranian lives. Here's how. Iran's meteorological organization says that nearly 96% of Iran suffers from some levels of drought. Isa Kalantari, a former Iranian agriculture minister, said that 50 million Iranians could be forced out of their homes due to environmental damage. 50 million. Millions of Iranian children are suffering due to mismanagement, to incompetence, and the theft of vital resources by the Iranian regime. Now, Israel also has water challenges. We've developed cutting-edge technologies to address them. Israel recycles nearly 90% of its wastewater. That's far more than any other country on earth. We invented drip irrigation. Our technology targets individual plants with exactly the nutrients they need for each plant. Israel has the know-how to prevent environmental catastrophe in Iran. I want to share this information with the people of Iran. Sadly, Iran bans Israelis from visiting, so we'll have to get creative. We will launch a Farsi website with detailed plans on how Iranians can recycle their wastewater. We will show how Iranian farmers can save their crops and feed their families. The Iranian regime shouts death to Israel. In response, Israel shouts life to the Iranian people. The people of Iran are good and decent. They shouldn't have to face such a cruel regime alone. We are with you. We will help so that millions of Iranians don't have to suffer. The hatred of Iran's regime will not stop the respect and the friendship between our two peoples. Tindakan ini adalah pengingat yang kuat akan panggilan kita sebagai orang percaya untuk menunjukkan kasih kepada semua orang, bahkan kepada mereka yang mungkin memusuhi kita. Firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 20 berkata, "Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya." Kasih tidak mengenal batas kebencian atau permusuhan. Walaupun rezim Iran sering meneriakkan kebencian terhadap Israel, Netanyahu memilih untuk menyerukan kehidupan kepada rakyat Iran. Dalam pesan penuh kasihnya, ia berkata, Israel berdiri bersama rakyat Iran. Ini adalah contoh nyata bagaimana kita dipanggil untuk menjadi pembawa kasih Tuhan, bahkan di tengah tantangan terbesar. Dengan kasih kita tidak hanya mematahkan rantai kebencian, tetapi juga menjadi alat Tuhan untuk membawa perubahan,
pemulihan, dan kehidupan. Tuhan memberikan kita hikmat bukan hanya untuk kepentingan kita sendiri, tetapi untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Amsal 11 ayat 25 berkata, "Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum." Firman ini mengingatkan kita bahwa memberi adalah bagian dari rencana Allah untuk memberkati dunia melalui hidup kita. Ketika kita menjadi saluran berkat, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan orang lain, tetapi juga menyatakan kasih Tuhan yang nyata. Perbuatan kasih kita adalah cerminan dari kasih Yesus, yang mengajarkan kita untuk memberi tanpa pamrih, tanpa mengharapkan balasan. Saudara, pesan ini mengajarkan bahwa kasih Tuhan tidak mengenal batas. Kasih-Nya tidak dibatasi oleh bangsa, ras, atau agama. Kasih-Nya melampaui semua perbedaan, menjangkau setiap hati yang membutuhkan. Kita dipanggil untuk mengikuti teladan ini, untuk menjadi seperti Yesus yang memberi dirinya sepenuhnya demi keselamatan kita. Memberi bukan hanya soal materi, tetapi juga waktu, perhatian, dan doa. Tindakan kecil seperti memberi dorongan kepada yang putus asa atau mendukung mereka yang lemah bisa menjadi wujud kasih Tuhan. Ketika kita memberi, kita turut berpartisipasi dalam rencana Allah untuk membawa pemulihan kepada dunia. Mari kita renungkan, saudara. Apakah kita telah menggunakan hikmat dan berkat yang Tuhan berikan untuk memberkati orang lain? Apakah kita telah menjadi tangan dan kaki Kristus bagi mereka yang membutuhkan? Kiranya hidup kita menjadi bukti nyata dari kasih Tuhan yang tidak terbatas, sehingga banyak orang dapat melihat terang-Nya melalui kita. Shalom, selamat sore Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan sore hari ini. Saya berdoa semoga saudara semua dalam keadaan baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita melanjutkan renungan firman Tuhan sore ini, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, di sore hari ini kami datang ke hadapan-Mu dengan kerinduan untuk mendengar suara-Mu. Kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan untuk merenungkan firman-Mu, yang adalah kebenaran dan sumber kekuatan bagi hidup kami. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Buka hati dan pikiran kami, agar setiap firman yang kami dengar dapat kami pahami dan tertanam dalam hati kami. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar apa yang kami renungkan hari ini mengubahkan hidup kami dan menuntun kami semakin dekat kepadamu. Jauhkanlah kami dari segala hal yang dapat mengalihkan perhatian kami. Biarlah waktu ini menjadi saat yang kudus, di mana kami mendengar suara-Mu dengan jelas dan mendapat kekuatan untuk menjalani hidup seturut kehendak-Mu. Kami menyerahkan seluruh waktu ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya nama-Mu saja yang dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, saat kita merenungkan firman Tuhan sore ini, kita diajak untuk memahami bahwa kasih adalah inti dari kehidupan Kristen. Kasih yang sejati tidak dibatasi oleh perbedaan, kebencian, atau permusuhan. Tuhan mengajarkan kita untuk tidak hanya mengasihi mereka yang mengasihi kita, tetapi juga mengasihi mereka yang mungkin memusuhi kita, karena kasih Kristus melampaui segala penghalang. Apa yang kita pelajari hari ini mengingatkan kita bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk menjadi terang bagi dunia. Saat kita memberi, mengasihi, dan melayani, kita tidak hanya membawa dampak bagi kehidupan orang lain, tetapi juga memuliakan nama Tuhan. Kita dipanggil untuk mengikuti teladan Kristus, yang tidak pernah memilih siapa yang layak menerima kasih-Nya, tetapi memberikan kasih-Nya kepada semua orang tanpa terkecuali. Kasih tidak selalu berarti hal yang besar atau spektakuler. Dalam tindakan-tindakan kecil seperti memberi perhatian, mendukung mereka yang lemah, atau menunjukkan empati kepada mereka yang menderita, kita dapat menyatakan kasih Tuhan yang nyata. Setiap langkah kecil kita dalam kebaikan adalah bagian dari rencana besar Allah untuk membawa pemulihan dan kehidupan kepada dunia ini. Ingatlah, Tuhan memberikan kita hikmat dan berkat, bukan hanya untuk kita nikmati sendiri,
tetapi untuk dibagikan kepada orang lain. Seperti yang dikatakan, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Ketika kita memberi, Tuhan sendiri yang akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Marilah kita terus bertanya kepada diri kita sendiri, apakah hidup kita telah menjadi saluran berkat bagi orang lain? Apakah kasih Tuhan telah nyata melalui perkataan dan perbuatan kita? Jangan pernah lelah untuk memberi, mengasihi, dan melayani, karena dalam itulah nama Tuhan dipermuliakan, dan dalam itulah kita menemukan sukacita sejati sebagai anak-anak-Nya. Tuhan memberkati kita semua untuk terus berjalan dalam kasih dan menjadi terang di tengah dunia ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang penuh kasih, di penghujung hari ini kami datang dengan hati yang bersyukur. Terima kasih untuk setiap penyertaan, perlindungan, dan berkat-Mu sepanjang hari ini. Engkau telah memberikan kekuatan untuk melewati segala tantangan, dan kami melihat kasih-Mu nyata dalam hidup kami. Tuhan, jika hari ini ada hal yang kami lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, ampunilah kami. Sucikan hati kami dari segala dosa, dan bentuklah kami menjadi pribadi yang semakin menyerupai Kristus. Kami menyerahkan segala kekhawatiran, kelelahan, dan pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah damai-Mu yang melampaui segala akal memenuhi hati dan pikiran kami. Tuntun kami malam ini dengan kehadiran-Mu, dan berikan kami istirahat yang damai, agar kami bangun esok hari dengan semangat baru untuk melayani Engkau. Kami memohon perlindungan-Mu bagi kami, keluarga kami, dan semua saudara-saudari kami di dalam Kristus. Jagalah kami dari segala bahaya, dan biarlah kasih dan anugerah-Mu selalu menaungi hidup kami. Kami percaya kepada janji-Mu yang setia, dan menyerahkan seluruh hidup kami kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.